Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang damai dan makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Pedro dan seorang putri bernama Putri Olive. Kerajaan ini dikenal dengan keindahan alamnya, ladang yang subur, dan rakyat yang hidup dengan rukun. Istana berdiri megah di tengah-tengah kerajaan dengan menara-menara tinggi yang menjulang ke langit biru. Di pagi hari, suara lonceng dari menara istana menyambut matahari terbit, memberikan harapan baru bagi seluruh rakyat. Pangeran Pedro memiliki wajah yang penuh dengan bekas luka akibat penyakit cacar yang dideritanya saat kecil. Bekas luka itu memberikan karakter pada wajahnya, menandakan perjuangannya melawan penyakit yang hampir merenggut nyawanya. Tubuhnya yang tinggi dan kurus membuatnya tampak canggung di mata banyak orang, namun ada keteguhan dalam caranya berjalan dan berbicara. Meskipun sering dijek oleh mereka yang hanya melihat penampilan luarnya, Pedro tumbuh menjadi pria yang bijaksana dan berhati lembut. Dia sering menghabiskan waktunya di perpustakaan kerajaan, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan seni, buku-buku sejarah, peta kuno. Dan manuskrip langka adalah teman-temannya. Pedro selalu percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk menjadi pemimpin yang baik. Dia juga sering bercakap-cakap dengan para cendekiawan dan rakyat biasa, mendengarkan cerita mereka dan belajar dari pengalaman hidup mereka. Putri Olive, di sisi lain, memiliki wajah yang tidak simetris dengan kulit yang kasar dan penuh bekas jerawat, rambutnya tipis dan tidak teratur, namun dia memiliki mata yang bersinar penuh kecerdasan dan kebijaksanaan. Olive terkenal dengan kebaikan hatinya. Dia seringkali mengunjungi desa-desa untuk membantu rakyat yang membutuhkan. Dia ahli dalam pengobatan tradisional dan sering meracik obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit. Dia berjalan melewati ladang-ladang hijau dan jalan-jalan berbatu menuju desa-desa yang tersebar di seluruh kerajaan. Di desa, dia disambut dengan hangat oleh rakyat yang mengenal dan mencintainya. Senyum anak-anak dan ucapan terima kasih dari orang tua membuat hatinya hangat. Kebaikan hatinya membuatnya dicintai oleh banyak orang. Meskipun penampilannya sering menjadi bahan ejekan bagi Olive, yang terpenting adalah bagaimana dia bisa membantu dan membawa kebaikan bagi sesama. Namun, suatu hari, kerajaan yang damai ini dihadapkan pada ancaman besar dari seorang penyihir jahat yang ingin merebut tahta. Penyihir tersebut dengan kekuatan sihirnya yang luar biasa mengutuk raja dan ratu menjadi batu dengan kepergian mereka. Kerajaan pun jatuh ke dalam kekacauan dan ketakutan. Rakyat yang dulu hidup dalam kedamaian kini dipenuhi oleh ketakutan akan kekuatan gelap yang mengancam mereka setiap saat. Penyihir itu muncul dengan awan hitam yang menutupi matahari, membawa kegelapan dan keputusasaan. Istana yang dulu megah dan penuh cahaya, kini menjadi tempat yang suram dan menyeramkan. Patung-patung raja dan ratu yang terkutuk berdiri di aula utama istana sebagai simbol kejahatan yang telah menguasai kerajaan. Suara tawa jahat penyihir menggema di seluruh penjuru negeri, menambah rasa takut di hati setiap rakyat. Di tengah kekacauan ini, Pangeran Pedro dan Putri Olive yang dianggap tidak berdaya oleh banyak orang karena penampilan mereka memutuskan untuk tidak tinggal diam. Mereka bertekad untuk bekerja sama melawan penyihir tersebut dan menyelamatkan kerajaan mereka. Dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang mereka miliki, mereka mulai merencanakan perjalanan berbahaya untuk menemukan cara mengalahkan penyihir dan membebaskan raja dan ratu dari kutukan. Mereka berkumpul di ruang taktik istana, sebuah ruangan yang dipenuhi peta-peta kuno dan catatan strategi perang. Pedro menunjukkan lokasi-lokasi penting di peta, sementara Olive mencatat ramuan-ramuan yang mungkin mereka perlukan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun keberanian dan tekad mereka sudah bulat. Mereka berjanji satu sama lain untuk tidak menyerah sampai kerajaan mereka bebas dari ancaman penyihir. Mereka berdua memulai perjalanan yang penuh dengan rintangan dan bahaya. Dengan bekal dan perlengkapan yang mereka bawa, mereka melewati hutan lebat dan pegunungan tinggi. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka, namun juga lebih dekat ke bahaya yang mengintai di setiap sudut. Di dalam perjalanan tersebut,
Mereka bertemu dengan berbagai makhluk ajaib dan menghadapi berbagai ujian. Pangeran Pedro menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan teka-teki dan menemukan jalan keluar dari situasi sulit di sebuah hutan yang gelap dan misterius. Mereka harus memecahkan teka-teki kuno yang tertulis di atas batu untuk membuka jalan menuju pegunungan. Dengan ketenangannya, Pedro berhasil menyelesaikan teka-teki tersebut, membuka jalan yang sebelumnya tersembunyi. Sementara itu, Putri Olive menggunakan pengetahuannya dalam pengobatan untuk menyembuhkan luka-luka mereka dan mengobati penyakit yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Di sebuah desa yang terkena wabah, Olive meracik ramuan dari tumbuhan-tumbuhan di hutan untuk menyembuhkan penduduk yang sakit. Rasa terima kasih dari penduduk desa memberikan mereka kekuatan dan semangat untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka harus berhadapan dengan makhluk-makhluk ajaib yang menjaga jalan menuju tempat penyihir. Dengan keberanian dan kerjasama, mereka mampu mengatasi setiap rintangan di sebuah lembah yang dijaga oleh naga besar. Pangeran Pedro menunjukkan keberaniannya dalam pertempuran. Dengan pedangnya yang tajam, dia berhasil melumpuhkan naga tersebut, sementara Putri Olive menggunakan ramuan ajaib untuk melemahkan makhluk tersebut. Setiap pertarungan membawa mereka semakin dekat ke tujuan mereka, namun juga semakin menguji keberanian dan kekuatan mereka. Mereka belajar untuk mengandalkan satu sama lain, menemukan kekuatan dalam kebersamaan mereka di setiap ujian yang mereka hadapi. Mereka menemukan kekuatan baru dalam diri mereka sendiri dan dalam hubungan mereka satu sama lain. Akhirnya, setelah melalui berbagai rintangan dan ujian, Pangeran Pedro dan Putri Olive tiba di istana penyihir. Istana yang dulunya megah kini berubah menjadi tempat yang gelap dan menyeramkan, dengan dinding-dinding yang dihiasi bayangan mengerikan dan api yang menyala-nyala. Mereka berdiri di depan penyihir jahat yang memegang tongkat sihir dengan cahaya merah menyala. Dengan kekuatan sihir yang luar biasa, penyihir itu siap untuk melawan. Mereka, penyihir itu, memanggil kekuatan kegelapan untuk melawan mereka, menciptakan lingkaran api dan bayangan-bayangan yang bergerak di sekeliling mereka. Namun, Pedro dan Olive tidak gentar. Mereka telah berlatih dan mempersiapkan diri untuk pertarungan ini. Pangeran Pedro dengan keberaniannya maju ke depan, menghadapi penyihir dengan pedangnya yang bersinar dalam cahaya redup. Dia memanggil semua pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya untuk melawan sihir jahat tersebut. Dengan serangan yang terkoordinasi, dia berhasil mematahkan tongkat sihir penyihir, melemahkan kekuatannya. Sementara itu, Putri Olive dengan kebijaksanaannya mengeluarkan ramuan terakhirnya, sebuah ramuan yang telah diracik dengan bahan-bahan langka dari seluruh penjuru kerajaan. Dia melemparkan ramuan tersebut ke penyihir yang langsung bereaksi dengan mengeluarkan asap berwarna-warni. Asap tersebut menghilangkan kekuatan jahat penyihir dan menghilangkan kutukan yang menimpa raja dan ratu. Dengan penyihir yang telah dikalahkan dan kutukan yang hilang, raja dan ratu kembali memimpin kerajaan dengan bijaksana. Mereka yang dulunya terjebak dalam bentuk patung batu, kini berdiri kembali sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Kerajaan yang dulu suram dan dipenuhi ketakutan, kini kembali bersinar dengan cahaya harapan dan kebahagiaan. Rakyat yang dulu hidup dalam ketakutan kini bersukacita dan merayakan kebebasan mereka. Pangeran Pedro dan Putri Olive dipuji atas keberanian dan kebaikan hati mereka. Di balkon istana, mereka berdiri bersama raja dan ratu. Melihat ke bawah pada rakyat yang bersorak-sorai, mereka telah menunjukkan kepada semua orang bahwa kecantikan sejati bukanlah tentang penampilan luar, melainkan tentang keberanian, kebijaksanaan, dan kebaikan hati. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan nilai-nilai keberanian dan kebaikan kepada semua orang. Pangeran Pedro dan Putri Olive hidup bahagia, dihormati, dan dicintai oleh seluruh rakyat. Mereka sering berjalan bersama di taman istana yang indah, di mana bunga-bunga bermekaran dan burung-burung berkikau riang di atas pohon. Dalam setiap langkah mereka, tanpa kebahagiaan dan kedamaian yang mereka rasakan,
kerajaan mereka kembali menjadi tempat yang damai dan makmur, di mana kebaikan dan kebijaksanaan selalu dihargai lebih dari sekadar penampilan luar. Di setiap sudut kerajaan, terdengar cerita tentang keberanian dan kebaikan hati mereka, menginspirasi semua orang untuk menjadi lebih baik. Dan begitulah, mereka hidup bahagia selamanya, menjadi simbol dari keberanian dan kebijaksanaan yang sejati. Pangeran Pedro dan Putri Olive mengajarkan kita bahwa kecantikan sejati ada dalam hati yang penuh kasih dan dalam tindakan yang membawa kebaikan bagi sesama. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa meskipun dunia bisa penuh dengan kegelapan, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan dalam kebaikan dan keberanian.